Saya yakin beberapa dari kalian tentu saja sudah pernah menonton Adit Sopo Jarwo yang versi film panjang. Atau setidaknya sudah tahu keseluruhan alur cerita yang mana menceritakan tentang petualangan mereka bertiga. Untuk itu, setelah mengetahui jalan ceritanya seperti apa, maka kita harus mencari tahu pula berbagai sisi lain dalam film tersebut. Seperti contoh kalau ternyata di sana mengungkap sifat ayah Adit yang nampak belum matang menjadi seorang ayah. Latar belakang Sopo yang menjadikan, sisi lain dari Adit dan beberapa hal lainnya yang mana itu terhubung dengan serial ASJ di YouTube. Jadi saya sangat menyarankan kepada kalian agar tonton dulu filmnya sampai selesai agar kalian bisa lebih memahami isi video ini. Kalau sudah, let's get into it. Kita mulai dari bagian awal film yang memperlihatkan sekolah Adit yang mana ini satu hal yang tak pernah kita lihat di versi serialnya. Jadi singkatnya, hari itu beberapa siswa diminta untuk menceritakan pengalaman liburannya. Nah, ada 3 sekawan yang telah memaparkan liburan mereka di luar negeri walau yang terakhir itu nampak berbohong. Setelah saya perhatikan lebih lanjut, 3 sekawan ini sepertinya reinkarnasi dari Adit, Dennis, dan Mita. Yang lebih mirip itu si bocil yang pendek dan gemuk ini. Benar-benar mewakilkan seorang Dennis tapi versi yang percaya diri dan sombong. Oke, lanjut. Di adegan awal ini kita dengan jelas bisa melihat bahwa ternyata dulu Adit adalah seorang anak yang gampang minder, cengeng dan lemah. Bukan tanpa alasan, bisa kita lihat sewaktu pulang sekolah, Adit nampak dicibir 3 sekawan yang tadi yang mana itu akan menjatuhkan mental dan bisa membuat seseorang menjadi minder. Lingkungan tukang bully seperti ini bukan hal baru di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi bagi kalian yang mengira Adit sebagai anak yang terlalu sempurna, pahamilah bahwa dulu dia adalah anak yang cengeng dan sering dibully. Apalagi di sekolah, sepertinya Adit tidak punya teman sohib. Makin merasa sendirilah dia. Tapi walaupun sering dibully, ada titik balik di mana dia menjadi anak yang kuat seperti yang kita lihat di versi serialnya. Tepatnya pada momen dia ketinggalan kereta, ini sekaligus bagian dari petualangannya bersama Jarwo dan Sopo. Satu hal penting yang harus kalian pahami di adegan kereta ini adalah bagaimana Pak Surya sangat ceroboh dan lalai sehingga dia tidak menyadari kalau anak sulungnya keluar dari kereta untuk membeli biskuit. Ya memang dia sedang puyeng karena baru saja di PHK, tapi sebagai seorang bapak semestinya bisa bersikap lebih dewasa lagi. Sewaktu di dalam kereta, ada satu adegan yang juga menunjukkan kalau hubungan Pak Surya ke Adit sebagai ayah dan anak itu teramat renggang. Jadi awalnya Adit sudah punya nama untuk diberikan pada adik barunya nanti bernama Adelia. Tapi Pak Surya malah ngotot juga agar namanya biar Asih saja. Ya, ini menunjukkan ketidakdewasaan dan kurangnya ikatan batin atau chemistry antara Pak Surya dan anak versi betanya itu. Oke, kita lanjut ke adegan ketika Adit sudah tertinggal di stasiun. Dia dihampiri oleh Sopo yang ternyata belum saling mengenal dengan Jarwo. Buktinya mereka belum saling tahu nama masing-masing. Sebetulnya masalah tentang kekhawatiran Bu Amira akan Adit bisa teratasi dengan mudah andai Adit tidak bertemu dengan Jarwo di stasiun. Coba kita perjelas. Sewaktu Sopo tahu kalau Adit ini anak yang hilang, dia justru mau melaporkannya ke pihak stasiun. Dengan begitu Adit akan diamankan. Ini kan cara yang lebih mudah. Tapi sayangnya Jarwo di sini nampak lebih mendominasi. Jadi Sopo dan Adit ya ikut-ikut saja. Satu pesan penting di sini adalah meskipun kita benar, akan tetapi kita tidak pandai dalam mempengaruhi orang lain, maka situasi akan diambil alih oleh pihak yang lebih mendominasi meskipun mereka jahat. Lanjut pada adegan ketika Adit dan lainnya terpaksa berhenti di Brebes disebabkan ban mobil pick up yang ditumpangi pecah. Mereka pun kebingungan akan pergi kemana. Ditambah Sopo yang sempat-sempatnya drama sok-sokan malu ketemu ibu sendiri. Setelah dibujuk, pergilah mereka ke rumah ibunya Sopo. Singkat cerita, mereka pun tiba. Dan inilah rumahnya. Nampak sangat sederhana, ciri khas orang Kismin. Well, setelah memperhatikan scene pertemuan Sopo dan ibunya setelah sekian lama tidak bertemu, ya saya sedikit tertawa sebab itu terlalu dramatis. Mengingat kalau Sopo juga orangnya sudah besar. Masih saja suka berdrama dia. Di rumah Ibu Sopo, mereka bertiga dijamu makan siang. Lalu di sela-sela percakapan, beliau bercerita kalau dulu Bapak Sopo bekerja sebagai abdi dalam. Sekedar informasi, abdi dalam adalah sebutan untuk seseorang yang kerjanya mengurus dan membantu kegiatan di istana. Seperti kalau ada upacara adat, profesi ini tujuannya untuk mengabdi. Kalaupun ada gaji, ya pasti kecil. Jadi bagi kalian yang mau kaya, hindari profesi semacam ini. Berdasarkan cerita Simbo, suaminya sakit sampai harus menjual beberapa tanah demi biaya pengobatan. Tapi akhirnya meninggal juga. Well, saya pikir keputusan bapaknya Sopo untuk menjadi abdi dalam itu sebuah kebodohan. Kenapa?
Pertama, bahwa dia tidak meninggalkan warisan apapun pada keluarganya. Sopo sebagai anak sematawayang malah harus merantau ke kota demi penghidupan. Kedua, dia tidak membangunkan rumah yang lebih layak buat anak istri. Rumah Ibu Sopo yang sekarang terkesan sangat sempit dan kumuh. Kalau memang dulu suaminya punya banyak tanah, ya minimal ada hasil dari pengelolaan tanah tersebut buat bangun rumah lah. Jadi selama ini kita melihat Sopo sebagai pria yang bodoh dan telat mikir, ternyata diakibatkan oleh bapaknya yang termasuk dalam jajaran lelaki goblok dan mungkin mokondo. Bayangkan kalian punya beberapa tanah yang perlu untuk digarap, tapi kalian malah memutuskan untuk jadi pengabdi di istana, meninggalkan anak istri dalam kemiskinan. Setelah mati, mungkin kalian akan masuk neraka karena hal itu. Sekarang kita lanjut ketika Jarwo dan lainnya terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Mereka kabur karena takut ditangkap sebab telah membajak sebuah truk. Sadar atau tidak, bagian ini dengan jelas menampakkan seperti apa kualitas anggota kepolisian yang payah dan cupu. Kalian bisa lihat mereka berdua untuk mengejar Jarwo CS saja tidak mampu, bahkan ngos-ngosan. Padahal ada Sopo yang kalau dikejar pasti tidak akan sesulit itu. Gilanya lagi, sewaktu Jarwo CS ngumpet di balik pepohonan, dua polisi ini kelihatan sangat mudah dikecoh. Coba saja mereka berdua punya skill membaca tanda atau intuisi, Jarwo CS pasti mudah ditangkap. Namun kembali lagi pada fakta kalau kepolisian sangat tidak profesional dalam bekerja. Mungkin mereka ini berdua produk hasil sogok 200 juta itu. Nah, lanjut lagi sewaktu Jarwo CS nebeng ke bus pariwisata. Mereka bertiga tidak sadar jika bus tersebut menuju ke dataran tinggi Dieng yang akibatnya malah makin melenceng dari tujuan. Setelah turun dari bus, Jarwo CS lanjut berjalan kaki entah kemana. Di sini saya cukup bingung dengan alurnya, sebab kalau mereka sudah tahu tujuannya tiba di puncak Dieng, ya terus kenapa malah lanjut perjalanan? Kenapa mereka tidak menunggu bus yang tadi kembali saja? Oke, di bagian ini Sopo lagi-lagi memancing drama sewaktu dia menyalahkan semua apa yang terjadi ke Jarwo yang mengakibatkan adu mulut di antara mereka. Singkatnya lagi, Adit pun berlari sebagai bentuk takut dan tertekan. Di titik inilah sewaktu Adit tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup besar dan sedikit dalam. Adit sebagai anak kecil biasa mendapatkan cobaan yang mungkin tak pernah dirasakan oleh kebanyakan anak seumurannya. Sudah ditinggal orang tua, tersesat, jatuh ke kotoran sapi, terjatuh ke lubang pula. Parahnya lagi bahwa lubang tersebut mungkin masih menyisakan sisa abu vulkanik yang membuat Adit batuk-batuk lalu terjatuh sakit. Deretan peristiwa tersebutlah yang mungkin menjadi pondasi mental Adit hingga menjadi seorang anak yang kuat, percaya diri, bertanggung jawab, dan jujur di versi serial animasi ASJ. Akhir kata, ada beberapa hal unik di sini. Di film ini, perangai Pak Surya memang sejak awal digambarkan sebagai pria yang pelupa, ceroboh, dan cenderung pemarah. Bisa kalian lihat sewaktu dia membentak Jarwo di rumah sakit. Wah, itu parah sih. Harusnya Jarwo menampar ayah Adit itu. Nah, setelah Adit lahir atau di versi serial, Pak Surya tidak menampakkan adanya perkembangan dari sifatnya. Dia masih saja pemarah dan pelupa tentunya. Hal yang kedua, kenapa Sopo teramat senang mau bertemu seorang sultan? Sampai-sampai ibunya senang, padahal cuma mau bertemu dengan manusia biasa. Saya bukannya meremehkan si sultan itu, tapi saya menyayangkan cita-cita Sopo yang hanya sebatas kemauan bertemu dengan manusia biasa. Hal yang ketiga, see you in the next videos.